Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam Renungan Harian. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Bacaan pertama diambil dari Yeremia bab 18 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Bacaan Injilnya diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan ayat 28. Kesamaannya bacaan pertama dengan Injil adalah sama-sama mengalami penolakan, mengalami intrik-intrik yang dibuat karena ketidaksukaan terhadap kehadiran. Dalam bacaan pertama Yeremia, dalam bacaan Injil Yesus. Saya mau fokus pada Injil mengenai Yesus yang kehadirannya ditolak. Kita mengingat sekilas ketika Yesus pertama awal tampil di hadapan umum. Orang-orang banyak menerima dengan menggelantang pakaian di jalan-jalan, lalu mensubio-subio dengan daun palma, dengan berteriak-teriak mensupport, lalu semua bersuka cita. Tapi hari berganti hari, waktu berganti waktu, orang sudah mulai terlihat keasliannya, mulai ada intrik-intrik penolakan dan hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Kita ingat sekilas juga, Yesus pernah menyingkir, menepi untuk pergi ke daerah pantai Genesaret, disebut di daerah Zebulon, daerah Naftali. Dia pernah tinggal di sana karena terjadi intrik-intrik itu. Lalu kemudian hari ini Yesus pada saatnya, mungkin sudah waktunya, dia tidak lagi ada di pinggiran atau menyingkir. Dia harus menghadapi, mengajak para murid, mari kita pergi ke Yerusalem, ke pusat kota, yang di sana ada orang-orang yang sengaja membuat intrik-intrik. Yesus sudah saatnya tampil di tengah-tengah kesulitan, persoalan yang harus ia hadapi. Ketika Yesus mengatakan begitu kepada para murid, reaksinya ada ibu dari para murid itu yang justru bicara lain. Bicara soal bonus yang diharapkan, bicara soal kedudukan, soal hasil. Coba kita ambil posisi sebagai pihak yang ketiga dengan metode doa kontemplatif yang saya tawarkan. Kontemplatif itu bagian dari meditasi, tapi bukan meditasi. Doa hening, tenang, tidak harus membaca atau mendaraskan doa-doa, tidak. Tapi hanya hening, diam, membaca firman, lalu membayangkan. Kita seolah-olah nonton adegan drama. Di satu sisi Yesus bicara soal kemungkinan-kemungkinan, intrik-intrik yang akan dibuat oleh orang-orang untuk menyerang, untuk membuat kesulitan-kesulitan yang berseberangan, yang menolak. Tetapi ada ibu dari dua muridnya yang justru berpikiran lain, bicara soal bonus, bicara soal posisi, bicara soal kedudukan yang ia harapkan. Lalu apa yang muncul dalam perasaan kita sebagai orang ketiga? Atau jangan-jangan kita masuk, bisa jadi kita bisa ada dalam bagian termasuk mungkin kita di posisi ibu itu. Salah sambung, tidak nyambung. Ketika gerak bersama ngomong atau membicarakan memprihatinkan tertentu, kita justru punya memikirkan suatu keuntungan. Apa yang ingin saya dapat? Atau kita bisa saja memposisikan sebagai ke-10 murid yang lain yang merasa tidak suka. Kenapa kita membicarakan hal keuntungan, soal bonus, soal kedudukan, sementara gerak bersama yang diajak oleh Yesus adalah ini, bicara soal ada kemungkinan intrik, ada kesulitan, ada tantangan-tantangan. Ini tawaran permenungan pertama. Tawaran permenungan kedua mengenai cawan. Dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum? Dalam hal ini saya menawarkan permenungan kita dari buku yang dibuat oleh Henry J.M. Nouwen, seorang imam projo Jerman, yang diterjemahkan oleh Uskup Agung Jakarta atau Bapak Kardinal Indonesia, Monsinyur Ignatius Suharyo PR. Henry J.M. Nouwen mengatakan, kalau orang mau minum dari cawan atau gelas bahasa kita, kita harus memegang. Memegang itu artinya menyentuh. Menyentuh apa yang sudah kita pilih, kita putuskan, kita sentuh itu. Kalau orang tidak mau memilih, orang tidak akan menyentuh, menghindar, tidak akan memilih itu. Tapi kalau kita memilih, kita pilih, kita putuskan, dan kita pegang, kita akrabi, kita dekati, bahkan kita sentuh itu. Setelah kita menyentuhnya, lalu kita mengangkat. Mengangkat itu butuh energi yang kita keluarkan, yang kita upayakan. Entah karena energi yang dibuat, yang dikeluarkan tentu akan melelahkan fisik kita atau melelahkan pikiran atau psikis kita. Tapi sudah kita putuskan, kita pilih itu. Dan baru kemudian kita rasakan, minta maaf saya praktekkan, kita minum. Rasakan.
putusan pilihan yang sudah kita pegang, kita sentuh, kita angkat, bukan kita pecahkan, kita rusak, tidak. Kita angkat dengan energi yang kita keluarkan, kita rasakan. Karena ini jamu apa itu, temulawak dan kunir, tentu agak pahit, bahkan mungkin pahit. Yang sudah kita tahu, yang kita pilihin, yang kita pegang, kita sentuh, kita angkat, kita rasakan. Dalam pengalaman hidup kita ada banyak tugas perutusan yang harus kita ambil, kita putuskan, kita pilih, kita pegang, kita sentuh, kita angkat dengan energi yang harus kita keluarkan, kita rasakan. Apakah itu pahit? Apakah pengalaman itu pengalaman manis? Atau pengalaman-pengalaman kita harus merasakan itu. Dan yang terakhir adalah perputusan. Yesus di kalimat-kalimat terakhir membicarakan soal perutusan. Kita melayani pelayanan. Dalam hal ini saya ingat ketika saya baru pertama datang ke kota Cilacap ini, saya bertanya pada pastor kepala paroki, Pastor Carolus Buro Omi, pastor atau Romo, visi misi gereja ini mau dibawa kemana 1 tahun atau 3 tahun ini dalam DPP ini. Karena saya tidak membaca tulisan-tulisan yang seperti paroki-paroki yang pernah saya hidupi atau saya tinggali. Beliau mengatakan visi kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, sebagai gerak bersama, bukan geraknya Romo Carolus saja, tapi gerak para imam, juga imam bantunya, juga umat, apakah sadar akan itu? Sehingga kalau kita sadar dan tahu, kita akan fokus pada kerajaan Allah. Jadi tidak semua hal aktivitas kita libati, kita jadi tanpa arah, bias. Semua seolah-olah bisa dikerjakan. Karena tidak ada kejelasan, kesadaran visi misi yang jelas seperti rel. Dalam ranah konteks keuskupan jelas, Keuskupan Purwokerto di keuskup yang kita yang baru ini, visi misinya menjelang sinode adalah menghayati panggilan sekaligus melaksanakan perutusan. Ini sebagai rel kebersamaan dalam kerangka hidup sebagai umat beriman sekeuskupan. Jadi jelas arahnya. Apapun kegiatan pekerjaan yang kita pilih, yang kita pegang, yang kita angkat, yang kita rasakan, hendaknya dalam jalur rel ini sebagai gerak bersama. Pertanyaannya, kita sadar adanya gerak bersama ini atau tidak? Sehingga bisa menjadi pertanyaan refleksi, jangan-jangan karena kita tidak tahu visi misi paroki atau keuskupan, sehingga semuanya pengen kita ambil, kita libati, kita sibuki, karena ketidakjelasan kita bias. Semoga Tuhan